Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, giliran kita sehat? Sehat. Kuat. Sehat. Semuanya. Sehat. Kuat. Sehat. Alhamdulillah. Baik anak-anak bapak semuanya, pada hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas dan nanti kita akan turunkan menjadi kesepakatan kelas yang akan kita sepakati secara bersama yang akan kita laksanakan, kita patuhi selama kita belajar di dalam kelas dan berada di sekolah. Baik anak-anak, untuk membuat suatu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, Bapak membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Karena setiap kelompok nanti Bapak harapkan berpartisipasi aktif dalam menyampaikan ide, pendapat, atau sarannya terhadap keyakinan yang kalian miliki untuk kita jalankan secara bersama. Dan kesepakatan kelas tersebut yang akan kita sepakati selama kita melakukan pembelajaran dan selama kita berada di dalam lingkungan sekolah. Baik, bagaimana? Apakah sudah berada di dalam kelompoknya masing-masing? Baik. Sekarang silakan kalian membuat ataupun kalian pahami apa keyakinan kelas yang kalian miliki dan ingin kalian laksanakan selama kalian berada di dalam kelas dan selama kalian berada di lingkungan sekolah kita. Kemudian setelah kalian membuat keyakinan kelas, kalian turunkan ataupun kalian jabarkan menjadi sebuah kesepakatan yang disebut dengan kesepakatan kelas dan kita laksanakan secara bersama-sama di dalam ruangan atau lingkungan kelas kita selama proses pembelajaran berlangsung. Baik, silakan Bapak kasih waktu sekitar 15 menit untuk kalian mencari atau menentukan apa saja keyakinan kelas yang kita miliki dan apa saja kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan secara bersama. Silakan bekerja bersama kelompoknya masing-masing. Silakan, sini. Orang silakan Raju pimpin kawan-kawannya. Tidak boleh makan. Boleh kasih. Kan keyakinan. Ayo berpikir
mendiskusikan tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Baik, kalau sudah, Bapak mintakan kepada setiap anggota kelompoknya atau perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan atau membacakan hasil dari apa yang sudah kalian sepakati di setiap kelompoknya. Setelah itu nanti kita akan menjadikan itu satu keyakinan dan kesepakatan kelas secara bersama. Ya. Oke, jadi setiap anggota kelompoknya Bapak silakan nanti mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok menentukan keyakinan dan kesepakatan kelas bersama. Baik, untuk kesempatan pertama ini Bapak akan mempersilakan kepada kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang keyakinan dan kesepakatan kelas yang akan kita capai secara bersama. Silakan kepada kelompok 1. Yang lain tolong kita dengarkan dan perhatikan. Ini dikit, maju dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Jessica, Maura, Sakira, Sigit, Jajang, Ilham, Rehan, Aldo, dan Adam. Jadi kali ini kami akan menyampaikan tentang keyakinan kelas dari kelompok kami. Yang pertama, keyakinan kelas adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Kedua, wajib menggunakan masker. Ketiga, wajib menggunakan sepatu. Dan keempat, wajib menggunakan kaos kaki dan seragam sesuai jadwal. Yang kelima, wajib mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keenam, menghargai teman yang berbeda agama. Yang ketujuh, dilarang memakai sandal. Yang kedelapan, wajib menghormati guru dan teman. Yang kesembilan, memakai dasi setiap hari. 10, dilarang mewarnai rambut. 11, dilarang menyontek saat ujian. 12, semua siswa dilarang membawa handphone. 13, saat ujian pengawasannya harus ketat. 14, tidak boleh berbicara kotor atau kasar dan berbicara kepada teman dan guru. 15, wajib pikir sesuai jadwal. Iya, tepuk tangan dulu buat itu kesepakatannya ya, baik. Kesepakatannya dimulai dari 1, atas keselamatan, 2, atas kebatasan, 3, kesehatan, 4, saling bekerja sama. Iya, itu tepuk tangan dulu buat kelompok. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kelompoknya tentang keyakinan kelas dan kesepakatan. Baik, silakan ditempel. Ya. Ya, siap kelompok 2. Baik anak-anak semuanya, ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1 tentang menentukan keyakinan dan kesepakatan kelas bersama. Kemudian kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang keyakinan dan kesepakatan kelas bersama. Ya. Kemudian silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Silakan perwakilannya. 3 orang. Baik, yang lain
Baik, tolong dengarkan ya. Ini sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama kita Nabi Raju Habib Bibi Mirza Musa Kerja Ibu dan Putri. Satu, selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Dua, saling menghargai. Tiga, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong. Empat, mengambil keputusan dengan musyawarah. Jadi tepuk tangan dulu ya, keyakinannya. Kesepakatannya apa ya? Kesepakatan kelas. Satu, tidak berisik ketika dua, datang tepat waktu. Tiga, mengumpulkan tugas sesuai waktu. Empat, saat memandai Iya, bagus sekali ya. Terima kasih kepada kelompok 2 yang senang. Baik anak-anak semuanya, ini adalah keyakinan dan kesepakatan kelas yang telah kalian buat. Ini ada dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian dari kesepakatan kelas yang telah kalian buat per kelompok, ini kita akan gabungkan menjadi satu kesatuan kesepakatan atau keyakinan atau pada hari ini kita telah melakukan atau membuat suatu kesepakatan kelas di mana kelompok 1 dan kelompok 2 telah kita gabungkan hasil dari diskusi kelompoknya dan menghasilkan apa yang disebut dengan kesepakatan kelas bersama. Di mana kesepakatan kelas ini akan kita laksanakan, kita patuhi secara bersama-sama. Siap untuk mematuhinya? Siap. Siap semuanya? Siap. Angkat tangannya kalau siap. Siap. Bacakan yang pertama, ya. Lihat ya. Kesepakatan kelas 6 SDN 19 Tanjung Tengah. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Ya. Kelas tepat waktu, berarti kita masuknya berapa? 7. Berarti sebelum jam 7 kita masuk dalam kelas. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Dan peraturan juga menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Ya, kelas dan luar kelas. Ya. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sepakat? Ya. Yang keempat, membuang sampah pada. Yang kelima, wajib menggunakan masker setiap hari. Yang sedikit ya, wajib menggunakan masker. Ya, yang lain juga. Yang keenam, memakai pakaian rapi dan bersih. Pakaian rapi dan bersih. Pakaian rapi dan bersih dalam arti gini. Pakaian sesuai hari, celana itu juga, dan menggunakan kaos kaki dan juga menggunakan sepatu, tidak menggunakan sandal. Ini dalam arti menggunakan pakaian rapi, rapi berarti lengkap, dan bersih. Bersih dalam arti tidak kotor, ya, tidak kotor. Jadi jagalah kebersihan diri, jagalah kebersihan pakaian, apalagi anak-anak. Yang selanjutnya yang ke-7, saling menghargai dan menghormati warga sekolah. Bagaimana? Bisa kita sepakati? Oh, saling menghargai dan menghormati. Jikalau ada, ini masuk dalam saling menghargai. Jikalau ada guru sedang berbicara, berarti kalian mendengarkan. Apabila guru berbicara, silakan kita mendengarkan. Itu masuk dalam konteks saling menghargai dan menghormati warga sekolah. Apabila kalian berbicara, bapak atau guru juga akan mendengarkan. Setuju? Apabila temannya berbicara, menyampaikan pendapat, yang lain mendengarkan. Setelah teman kita berbicara, menyampaikan pendapat, barulah kita menyampaikan pendapat atau berbicara. Bisa dipahami ya, Lu? Bisa? Yang lainnya? Orang bisa dipahami? Sigit? Baik, yang ke-8, mengumpulkan tugas tepat waktu. Setuju?
Contoh, Bapak kasih waktu 3 hari. 3 hari harus dikumpulkan. Atau besoknya langsung dikumpulkan. Ya. Yang ke-9, mengerjakan ujian atau tugas dengan jujur. Konteks jujur itu tidak boleh mencontek, betul? Tidak boleh lihat buku, tidak boleh bawa handphone. Ya, ini jujur. Ya, tidak boleh bawa handphone dalam arti ya kita bawa handphone tuh ya lihat-lihat soal. Bapaknya ada kita pelajaran agama, tugas agama ya, orang ya. Kita buka HP, lihat di Google atau YouTube ya. Nah, itu masuk dalam bahasa mengerjakan tugas atau ujian dengan jujur. 10. Berbicara konteks dalam tanda kurung. Jadi kami sepakat bilang berat. Berat tak? Tidak ya. Ini adalah budaya begitu untuk membentuk karakter baik kalian di masa sekarang dan masa akan datang. Ya, lanjut. Ya. Baik. Tepuk tangan dulu buat kalian semua ya. Ini adalah kesepakatan yang kalian buat ya, baik itu keluar dari hatinya sendiri atau ada paksaan? Tidak. Apakah ini ada paksaan? Tidak. Itu masuk dalam kelas tepat waktu. Paksa enggak? Tidak. Tidak ya? Nah, sadar. Menjaga kebersihan dipaksa enggak nanti? Oh. Tidak ya? Sadar sendiri. Berdoa? Tidak ya? Nah, dan nilai keyakinan terhadap wajib menggunakan masker. Ada nilainya di sini. Keyakinan apa? Kesehatan. Keyakinannya nilai kesehatan. Dan keselamatan. Betul. Tamat kesehatan. Sehat dengan masker ya. Yang kedua nilai apa? Selamat kita ya, selamat dari virus corona, selamat dari penyakit ya, betul ya, kan? Nah, ada nilainya nih, ternyata kalian buat ini tanpa kalian sadari, kalian sudah menentukan keyakinannya juga. Keyakinan apa Pak? Kami buat pakai masker, keselamatan dan pakai, ya, sadar ya, jangan jadikan penggelap meja ada. Menghargai warga sekolah sudah Bapak jelaskan. Ada yang bertanya? Atau ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak ada? Oke, baik, tidak ada tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi serta salam sejahtera buat kita semuanya. Adik Katerino, Bajurani Kak Surga, bahasanya Kak Jibata. Harus. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 19 Tanjung Pinang, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 19 Tanjung Pinang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling terutama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan juga hidayahnya, kita yang berada di sini masih diberikan nikmat berupa nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita betul-betul bersyukur dengan nikmat tersebut, sehingga kita bisa melaksanakan tugas, bisa berkumpul bersama keluarga dan bersama rekan dalam kegiatan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu Guru SDN 19 Tanjung Pinang yang saya hormati,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya perkenalkan diri, saya Mulia Dia, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, akan melaksanakan seminar tentang budaya positif dalam rangka aksi nyata kegiatan program calon guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Melawi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami dari pemateri memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan 1-2 kata sambutan. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Laurentius Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada pagi ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka menghadiri seminar yang diadakan oleh salah satu anggota guru SDN Tanjung Tengah dalam rangka program calon guru penggerak. Sambutan kami tidak panjang lebar. Sebagai orang yang dituakan di sini, saya merasa ini cukup positif dan dampaknya mungkin akan kita rasakan ya setelah program ini berjalan. Nah, kita tahu ya program pemerintah untuk merekrut guru-guru penggerak yang ini kalau nggak salah Pak Mul ini angkatan yang keempat. Kemarin kebetulan ikut seleksi dan lolos, dan sekarang lagi dalam pembinaan atau dalam rangka masih memperdalam ini. Kalau nggak salah itu 9 bulan ya Pak Mul ya. Nah, kita tahu ya Dinas Pendidikan dalam ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Pendidikan Tinggi itu programnya sekarang mendorong ya guru-guru yang ada di Kabupaten Melawi ini untuk berlomba-lomba dalam arti kata secara positif menunjukkan kemampuannya ya itu mengikuti program pemerintah calon guru penggerak. Nanti yang mana mereka ini kalau sudah lolos menurut yang kami dapatkan atau informasi dari guru-guru penggerak ini nanti masalah pendidikan kita mungkin akan lebih maju dari yang sebelumnya, dimana dari calon guru penggerak ini apabila nanti tidak lolos setelah digembleng atau mengikuti pelatihan atau perkuliahan ya yang tentunya sekarang juga banyak menggunakan secara online, mereka ini nanti dari guru penggerak ini diangkat menurut info bisa jadi pengawas nantinya ya. Dari tangan mereka inilah pemerintah berharap ya untuk memajukan dunia pendidikan di abad ke-21 ini. Jadi kalau dulu ya memang sistem pendidikan itu agak beda ya. Yang kalau yang sekarang itu pendidikan karakter ya, itu yang utama. Kemudian
nanti mungkin ada semacam pentabisan atau pelantikan kalau sudah sip. Kalau sekarang kan masih calon, nanti kan jadi anggota guru penggerak. Jadi di tangan bapak-bapak yang mengikuti calon guru penggerak ini, nanti masalah pendidikan kita mungkin akan jauh lebih maju. Nah, demikian juga pesan saya sama bapak dan ibu yang mungkin masih muda, yang berpotensi. Ya kalau ada seleksi, cobalah ikut. Kalau kami yang tua-tua ini sih tinggal nunggu lah. Karena ibaratnya matahari itu kami sudah condong, nah sudah ke arah barat. Kalau yang muda-muda ini kan lagi naik. Itulah sedikit pesan atau sambutan dari kami. Mudah-mudahan kegiatan hari ini banyak manfaatnya, terutama bagi SD kita dan bagi kita semua. Perlu saya tekankan, masalah pendidikan karakter ini memang sekarang itu sangat penting, ya, karena seiring majunya teknologi, dunia lebih canggih, jadi anak-anak kita itu kayaknya dia lebih patuh kepada HP daripada perintah-perintah orang tua atau gurunya di sekolah. Yaitu sikapnya itu cuek atau apatis. Kalau diperintah, iya. Kalau ditanya sepatah, dia jawab sepatah. Nah, itulah perubahan karakter. Maka dalam dunia pendidikan sekarang tuh kita dituntut untuk membina karakter. Di samping tidak juga merupakan numerasi dan literasi. Kalau literasi itu ya, kalau bahasa yang dulu itu calistung lah, membaca, menulis, berhitung. Nah, sekarang literasi, numerasi. Literasi itu diambil dari bahasa Sono, orang kita dulu. Literasi itu artinya kalau kita jabarkan secara hari-hari itu menulis. Numerasi itu berhitung, membaca, menulis, berhitung. Jadi itulah Bapak dan Ibu yang mempersingkat waktu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan atau yang Pak Mul adakan hari ini berguna bagi kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan dengan Pak Mul. Terima kasih kepada Bapak Laurentius selaku Kepala Sekolah SD 16 Tanjung yang telah memberikan kata sambutannya untuk kegiatan seminar tentang budaya positif calon guru penggerak pada hari ini. Baik Bapak Ibu, tanpa membuang waktu ataupun kita bersingkat waktu, kita langsung saja. Sebelum saya memulai kegiatan seminar budaya positif ini, saya pertama sekali yaitu tidak henti-hentinya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini saya bukan menggurui, bukan, tetapi saya di sini adalah belajar dan saya hanya tugasnya menyampaikan apa yang telah kami pelajari sebagai calon guru penggerak dan kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu di setiap sekolah dan rekan-rekan guru di luar sekolah tentang apa yang telah kami pelajari pada kegiatan calon guru penggerak tersebut. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya akan mengadakan seminar tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelumnya diperkenalkan nama saya. Nama saya Mulyadi R, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Unit kerja saya SDN 19 Tanjung Pinang. Ini calon guru penggerak. Saya termasuk ataupun tergolong ke dalam calon guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Melawi. Yang mana nantinya untuk angkatan ke-7 itu ada rekrut kembali untuk Kabupaten Melawi.
Dan saya dengar informasi sudah banyak yang mau mendaftar dan sudah banyak yang siap menyiapkan esainya gitu ya. Walaupun ngeri gitu ya, tetapi rupanya nanti kalau kita pelajari rupanya ada program unggulan di situ. Apa sih program unggulannya? Kita nantikan di situ. Baik, ini channel YouTube saya. Channel YouTube saya Mulia DR. Kalau bisa buka YouTube-nya atau sinyalnya bagus bisa lihat. Di situ ada kegiatan-kegiatan yang saya ikuti. Kemudian tugas-tugas yang telah saya upload di situ dalam rangka memenuhi tagihan dalam LMS calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu semuanya, seperti kita ketahui yang telah saya paparkan ini ataupun saya tampilkan ini Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tidak kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Pasti kita semua tahu bahwa tentang siapa sosok Ki Hajar Dewantara tersebut. Ki Hajar Dewantara, menurut Ibu Nanda, kira-kira siapa ya Ki Hajar Dewantara, Bu? Dalam pembelajaran. Seorang motivasi dalam pembelajaran. Oke. Kalau menurut Pak Tony bagaimana? Kalau mendengar kata Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan ya, baik ya. Kita tahu bahwa beliau adalah seorang tokoh pendidikan pelopor pendidikan di Indonesia. Yang disampaikan oleh Pak Tony benar sekali, disampaikan oleh Ibu Nanda benar sekali. Jadi Ki Hajar Dewantara ini adalah bapak pendidikan Republik Indonesia. Ini kita ketahui. Dalam filosofi ataupun pemikiran dari bapak Ki Hajar Dewantara ini ada beliau menyebutkan tentang dunia pendidikan. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat nantinya. Baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, karena pastinya seorang anak tersebut pasti akan kembali ke masyarakat. Di sini ditekankan adalah kodrat anak. Kodrat anak di sini ada kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam adalah kodrat yang dibawanya dari sejak lahir, Bapak Ibu. Seperti anak kita juga. Anak kita itu dari lahir itu sebenarnya sudah ada coretan, bukan kertas kosong, bukan. Sudah ada coretan, betul ya? Udah ada karakternya sendiri, betul ya? Coba lihat anak kita, tidak kita bimbing, tidak kita apa, tiba-tiba mereka sudah ada karakternya. Itulah disebut dengan kodrat alam yang mereka bawa. Nanti mereka akan bawa ke sekolah, ke masyarakat, ke lingkungannya. Kemudian yang kedua ada kodrat zaman. Nah, kodrat zaman ini yang sekarang kita alami. Kodrat zaman adalah kodrat yang menuntun bahwa mereka kalau di sekolah belajarnya seiring dengan zaman. Kalau kita ini disebut dengan era globalisasi, bagaimana mereka itu disiapkan diri untuk menempuh pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman. Contoh, anak-anak kita sekarang sudah bisa PHP, Bapak Ibu. Nah, itu kodrat zamannya. Tinggal kita menuntun. Di sini kita tidak bisa merubah kodratnya, tetapi kita hanya sebagai penuntun. Penuntun dalam arti menuntun ke arah yang baik tentunya. Baik untuk anak kita di sekolah maupun anak kita di rumah. Karena tuntutan zaman, kodrat zaman itu tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu. Tidak akan bisa kita hindari, karena kodrat zaman itu seiring berjalan dengan kita. Jadi kita sebagai guru hanya bisa menuntun kodrat anak tersebut sehingga bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi maka kita sebagai seorang pendidik hanya mampu menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak tanpa adanya paksaan dan ancaman agar dapat memperbaiki karakter dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Jadi kadang-kadang kita nih kalau kodrat anaknya sudah ada karakternya, sekarang kalau kita memberikan ancaman tuh kadang-kadang karakternya bisa berubah kan, semakin apa gitu Bapak Ibu ya, kadang-kadang semakin memberontak ya kalau kita. Jadi kita tidak bisa memberikan ancaman, tapi kita hanya bisa menuntun saja, menuntut kodrat saja.
Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan mempelajari apa itu budaya positif. Kita masuk ke apa itu budaya positif. Baik, untuk menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, sekolah kita ini tempat yang aman buat mereka, nyaman dan bermakna bagi murid, diperlukan budaya positif. Ternyata diperlukan budaya positif dalam lingkungan sekolah kita, yang menjadi kebiasaan baik berupa sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh warga sekolah, sehingga karakter anak akan terbentuk dengan baik dan potensi anak akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Di sini ditekankan bahwa atau digarisbawahi adalah warga sekolah. Warga sekolah tidak hanya murid, tetapi boleh dari kepala sekolah, dewan guru, TU, pegawai perpustakaan, bahkan komite, bahkan kekuatan-kekuatan yang menunjang dari sekolah tersebut. Kekuatan-kekuatan seperti yang kita telah bicarakan kemarin, kekuatannya yaitu kekuatan dari komite, orang tua mendukung, kemudian dari dinas pendidikan, pengawas, dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, di sini ada turunan-turunan ataupun tingkatan-tingkatan dari penjabaran budaya positif. Yang pertama yaitu adanya perubahan paradigma. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif dan motivasi. Ada disiplin positif dan motivasi yang akan kita laksanakan di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa kita turunkan menjadi kesepakatan kelas, atau dalam tanda kutip bisa ke arah nanti peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pemenuhan kebutuhan dasar seorang murid atau siswa. Kemudian ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ya. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi dalam kita menyelesaikan masalah terhadap apa yang siswa kita lakukan di sekolah. Baik, kita langsung yang pertama yaitu perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini ya, ini adalah untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan penuh tanggung jawab. Merdeka, mandiri dan penuh tanggung jawab, itu yang kita akan arahkan kepada anak-anak kita. Pada lazimnya disiplin, seperti kita ketahui, disiplin ini akan dikaitkan dengan kontrol, betul Bapak Ibu ya? Kalau kita membuat disiplin itu pasti kita akan mengontrol kan? Mengontrol anak-anak kita baik di dalam kelas maupun di dalam lingkungan sekolah. Pasti kita kaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru untuk menghadapi murid. Bagaimana kontrol kita untuk menghadapi siswa-siswa kita baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, ini ada teori menurut Dr. William Kaiser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi. Ini ada kata miskonsepsi rupanya, ya, tentang kontrol tersebut, tentang kontrol atau disiplin tadi. Oke. Yang pertama, ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita suka kan membuat orang merasa bersalah. Itulah anak-anak, demi ibulah, demi bapak lah kamu gini kan. Ada ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu ilusi kita. Kemudian ada yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebagai guru kita orang dewasa, jadi kita memiliki hak untuk memaksa mereka mentaati kontrol tersebut atau disiplin tersebut ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada disiplin positif dan motivasi.
disiplin positif? Disiplin positif adalah Disiplin diri yang kuat karena memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri atau disebut dengan motivasi internal. Motivasi yang ada dari dalam diri itu yang harus kita kembangkan sebenarnya, bukan disiplin dari orang lain, tetapi kita kembangkan dari dalam dirinya sendiri. Oke, kita next. Menurut dosen, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, betul ya? Betul ya? Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mengetahui diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kerjakan tugas besok, kumpulkan mereka. Karena mereka tidak nyaman, tidak enak dengan kita, dia takut ya kena hukum, takut kena apa itu, tidak nyaman mereka, tidak merasa tidak enak dengan dunia. Yang kedua, untuk mendapatkan hadiah. Ini biasanya suka dilakukan oleh anak-anak di tingkat TK, tingkat TK SD. Contoh, si A, kalau kamu bisa duduk menghati, Bapak kasih hadiah bintang 5. Mau mereka melaksanakannya karena mereka berpendapat atau berprinsip dalam hati mereka ingin mendapatkan hadiah saja, hadiah bintang itu. Apabila kita tidak akan memberikan bintang, maka dia akan kembali ke kodratnya lagi. Nah, contoh tadi, kamu kalau duduk rapi, kamu kasih 100 nilainya, itu untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini bagaimana? Jadi menurut ibu, bapak bagaimana tingkatan yang agak bagus gitu? Nomor? Oke, kita cek. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya nilai-nilai mereka percaya, oh ternyata jikalau saya mengerjakan tugas, saya tidak dihukum. Oh, tanpa perlu saya mendapatkan pekerjaan, itu sudah tanggung jawab saya. Nilai-nilai tanggung jawab tanamkan. Nilai-nilai kebersamaan semuanya mengumpulkan. Jadi yang ketiga ini adalah yang paling tepat dalam kita memotivasi perilaku anak-anak kita atau siswa kita di sekolah. Baik, kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya keyakinan kelas. Pertanyaannya, kenapa menaik keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa tidak disiplin kelas? Kenapa ada keyakinan kelas di sini? Ya. Mengapa ya? Oke. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Pertama, mengapa kita memakai peraturan tentang menggunakan helm pada saat kita mengendarai motor? Bu Laras. Oke. Pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Apa menurut Bu Laras bagaimana? Supaya aman. Oke. Ada lain lagi Bu? Seperti ini gimana? Supaya tidak hilang. Pak Tarik gimana Pak Tarik? Oke, ini sekolah gitu. Sudah peraturan dari pemerintah gitu. Oke, baik ya sekali. Tanggal buat kita semuanya bagus sekali ya. Jawabannya memang sangat bagus sekali ya. Jadi nilai mana yang kita pakai? Pertama ada itu sudah peraturan dari pemerintah. Kedua ada nilai keamanannya. Nilai keamanan. Mana yang kita yakini?
ada bagaimana gitu ya. Oke, baik sekali ya. Jadi jawabannya bagus sekali ya. Nilai keselamatan sebenarnya dan keamanan bagus sekali gitu ya. Situ ada nilainya. Ternyata kita anut sehingga kata salah satu teman kita, Ibu Laras, tanpa kita pakai ada sesuatu yang kurang. Karena disinilah kita menanamkan dari dalam nilai kita, dalam hati kita, nilai keselamatan tersebut. Oh, ternyata saya kalau tidak pakai helm bahaya nih buat kepala saya ini. Kalau saya jatuh ataupun disenggol orang kan, nah maklum di jalan kan kadang-kadang kita sudah super hati-hati, orang lain tidak hati-hati. Jadi ada nilai yang tertanam dalam diri kita, yaitu nilai keselamatan. Tanpa kita mengetahui ataupun tanpa kita mengindahkan peraturan tersebut. Biar adakah, biar tidak peraturan tersebut kan dari pemerintah, tetapi nilai keselamatannya tersebut yang utama. Nah, yang utama Pak ya. Nah, baik, lanjut lagi. Ini ada pertanyaan yang kedua. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan saat pandemi? Nah, nilai apa yang kita anggap? Nah, kalau menurut Ibu Nur Hamidah bagaimana? Nilai apa yang kita anut gitu sehingga kita ini harus pakai masker, cuci tangan gitu. Apakah disuruh pemerintah wajib pakai masker katakan, kalau enggak pakai masker denda. Apa itu ya? Gimana Bu Nur Hamidah? Nilai apa gitu yang Ibu Hamidah yakini sehingga Ibu Nur Hamidah kita semua menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat gitu? Pak Tony gimana Pak? Menghindar penyakit. Menghindar penyakit, bagus sekali ya. Atau tangan dulu Pak Tony ya, bagus sekali ya. Dalam konteks menghindar penyakit yaitu kita jawabannya, yaitu untuk kesehatan dan keselamatan, betul. Bagaimana kalau kita pakai masker? Sehat ya Pak Tony ya. Contoh, terhindar dari virus corona, terhindar dari debu, polusi, asap. Nilai kesehatannya, selamat kita dari COVID-19, ada nilai keselamatannya. Tidak perlu kita lihat polisi tepi jalan itu mengaku ya. Polisi tepi jalan namanya razia masker. Jangan kita berpikir, wah kita mengelak razia maka tak pakai masker. Jangan. Tapi kita anut nilainya. Saya pakai masker, rupanya saya sehat badan saya. Ternyata saya selamat dari berbagai macam virus, berbagai macam bakteri. Ternyata nilainya yang kita ambil ya, nilainya. Baik Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama, secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, lepas dari apapun. Tapi yang kita itu keyakinan kita terhadap kesehatan dan keselamatan yang kita gunakan seperti gunakan helm maupun gunakan maskernya. Pak, kalau ke kelas itu bagaimana Pak keyakinan kelasnya gitu? Keyakinan kelas ini saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti bisa memiliki ide kreatif. Saya kasih bayangan keyakinan nilai-nilai yang dapat kita ambil kan dalam keyakinan kelas kita, namanya nilai-nilai gotong royong ya. Gotong royong luas, mereka berkolaborasi, kemudian mereka berdiskusi, kemudian nilai-nilai kesehatan juga. Kesehatan itu apa Pak dalam kelas Pak? Kesehatan nilainya apa? Bebas dari asap rokok, mohon maaf ya. Bebas dari sampah-sampah. Nah, itu nilai-nilai keyakinan kelas yang bisa kita buat kemudian. Baik, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Ya. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang kita buat. Jadi kita tanamkan nilai-nilainya. Ayo, kalau ruangan kita ini bersih, gimana keyakinan kalian terhadap kalau suasana sekolah kita bersih dari sampah? Pasti mereka sehat nyaman katanya. Nah itu yang kita tanamkannya. Nah, bukan mereka itu harusnya langsung mengambil, tidak.
tapi mereka kita tanamkan nilainya dulu. Karena kalau nilainya sudah ditanamkan, maka mereka akan secara otomatis berbuat secara sendirinya. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang global, secara umum. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal-hal yang positif, semuanya yang positif. Sebenarnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah mereka ingat. Ya, mungkin maksimal 10 lah gitu ya, dan dipahami oleh semua warga kelas itu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita, baik dalam kelas kita maupun di sekolah kita. Dan selanjutnya, semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas sama-sama, maksudnya. Kalau kita kelas, kita dengan siswa kita dalam kelas. Kalau kita di sekolah, kita kepala sekolah, dewan guru, staf TU, kita membuat sama-sama keyakinan sekolah kita yang kita angkat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini namanya evaluasi. Evaluasi keyakinan tersebut apakah sudah berhasil ataupun tidak. Jadi ditinjau dari waktu ke waktu. Kita lanjut. Kita lanjut ke step berikutnya, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar sebagai manusia. Sebagai kita seorang pendidik, kita harus bisa memahami bahwa setiap kebutuhan yang dilakukan oleh murid adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ternyata, ya, apa yang mereka lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja kebutuhan dasar mereka? Ada 5 kebutuhan dasar manusia, baik murid kita di sekolah maupun anak kita di rumah maupun anak-anak yang ada di luar sana. Ada survival, blogging, power, freedom, dan fun. Apa itu? Ya, bahasa Indonesia-nya ada. Yaitu kesenangan, cinta kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan yang tengah-tengah ini tidak terlalu jelas ya. Pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, survival tadi. Survival, kebutuhan bertahan hidup. Sebagai manusia itu pasti ada kebutuhan bertahan hidup kita, Pak ya. Benar kan? Pasti kan? Itu pasti kebutuhan bertahan hidup. Apa itu? Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Ini dalam kelas kita. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Contoh, anak di kelas kita, ya, ada yang pintar, sedang, ada yang kurang pintar. Terkadang kita sebagai guru ini, mohon maaf saya memakai sebesarnya, kita kadang-kadang lupa, bukan kita sengaja, tetapi kita lupa. Kita memperhatikan anak-anak yang pintar saja, yang tertinggal tidak kita perhatikan. Pada dasarnya mereka memiliki kebutuhan tersebut, yaitu kebutuhan apa? Salah satunya kebutuhan kasih sayang. Mungkin di rumahnya tidak terlalu dipedulikan, tidak terlalu dibimbing. Ternyata mereka adalah masuk ke dalam kategori cinta dan kasih sayang. Itu untuk kebutuhan diterima dalam kelompok mereka, dalam arti dalam kelas mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu penguasaan, kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuan yang mereka miliki. Apa itu? Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi tampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri.
penguasaan, menguasai bidang studi, menguasai pelajaran, menguasai olahraga, bahkan menguasai kekuatan kadang-kadang. Ada juga gitu kan? Itu memang dasarnya sebagai manusia. Next, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Nah, ini kebebasan. Karena anak-anak kita ini suka bersifat bebas. Nah, inilah dia ternyata ya, kebebasan. Kebebasan yaitu kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kadang-kadang anak kita ini kan ya ininya bebas ya, bebas dia. Tapi bebas dalam arti kita sebagai tenaga pendidik yang menuntun dari karakter dan kodrat alam yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian selanjutnya yaitu kesenangan, ya, ada kesenangan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Mereka senang berbuat apa saja. Anak-anak terlalu senang mau berbuat apa saja, berbuat itu ini. Nah, kebutuhan atau kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan bertingkah laku serta dan lain-lain. Itu mereka senang katanya, itu kesenangan mereka. Baik, ya. Sini ada 5 posisi kontrol. Nah, bagaimana kita kontrol? Dari kontrol kita dengan kata disiplin. Bagaimana kita mengontrol anak-anak? Berikut ini adalah disampaikan suatu model disiplin yang berpusat pada murid. Karena sekarang sudah digalakkan adalah merdeka belajar. Merdeka belajar dalam arti sesuatu pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, kita sebagai guru hanya sebagai ya fasilitator ataupun mentor saja mengarahkan mereka. Itulah disebut dengan merdeka belajar dan sesuatu yang berpusat kepada murid. Dan kita pembelajaran adalah berpihak kepada murid, berpihak kepada murid. Yang pertama penghukum. Ya. Tanpa kita sadari, inilah yang kita lakukan setiap hari dan dari kemarin ke hari kita sekarang. Pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, betul ya? Kita zaman dahulu ya. Siapkan rotan, pergantian berdiri, tak bisa pergantian berdiri, lepak, habis belakang. Saya juga merasakannya. Nah, karena berdiri satu kaki. Ini ada penghukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan suatu sistem atau alat yang lebih untuk menekan murid-murid lebih dalam lagi, dalam arti lebih disiplin lagi. Menggunakan yang pertama yaitu kita mengontrol anak dengan kata ataupun yang pertama menghukum. Yang kedua, maksudnya ini masalah tingkatannya. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata begini. Mungkin ya Bapak Ibu sudah hafal ya, guru-guru kita zaman-zaman dulunya. Pertama, patuhi peraturan saya atau awas. Betul ya, awas kalian. Patuhi peraturan saya. Kan begitu ya zaman-zaman dulunya. Karena itu sudah menghukum. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Dan kita menghukum mereka. Kemudian kata yang lain, pasti selalu kamu yang saya selesai. Pasti kamu ya, tidak ada orang lain. Karena kita secara tidak langsung mengatakan ini adalah posisi kontrol kita menghukum mereka. Nah, gitu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia saja, cara saya saja, bukan cara orang lain. Makanya kita sering menyatakan hal-hal tersebut. Baik, yang kedua, ini adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, penghukum membuat orang merasa bersalah. Posisi atau pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut lagi. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri.
Kata-kata yang keluar dari atau yang lembut akan seperti ini kira-kira. Sama. Ibu sangat kecewa sekarang. Bersalah nggak? Tapi kita jangan bersalah nih. Ya. Kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Pasti yang lembut ya. Berapa kali kamu terus bapak ini? Kamu pasti gitu. Yang ketiga, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu, salah mereka. Ya Pak ya? Gimana kalau orang tua kamu tahu? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian dirinya sendiri yang buruk. Murid merasa tidak berharga dan lebih dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, termasuk guru, orang tua, dan lain-lain. Jadi ini posisi yang kedua, yaitu kontrol yang kedua membuat orang merasa bersalah. Kita lanjut yang ketiga, teman. Nah, kadang-kadang guru sebagai teman juga ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupa mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contoh bahasanya biasa juga. Mana? Ayo, bantulah. Ini bapak ya. Itu bisa akar-akaran terjadi ya. Ini dia akan langsung jadi teman. Ayo, bantulah bapak. Demi bapak ya, atau demi ibu. Yang kedua, ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Bapak sudah membantu kamu. Ingat tak kamu bantuan bapak? Ya sebagai teman ya. Yang ketiga, ayo sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Sebagai teman dari dia. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Itu efeknya. Murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Contoh, wali kelas dan tidak sini, maaf ya. Wali kelas umpamanya bertindak sebagai teman, posisi kontrolnya sebagai teman. Kata-katanya juga bagus. Mohon maaf, sebesar-besarnya tiba-tiba ada guru pelajaran PJOK atau muluk atau SPDP atau yang lain. Dia berbeda prinsip dengan kita mengajar, tidak sebagai teman. Ya, maka akan terjadi suatu hal yang negatif. Mereka akan membedakan. Contoh, maka mereka juga akan dibedakan dalam arti mereka semangat belajarnya juga dibedakan. Karena mereka menganggap bahwa si A guru teman, si B teman, nah gitu ya, nggak mau dia jadinya. Positifnya dia membeda-bedakan, dan menyamakan membeda-bedakan ini. Ya, antara dulu satu dengan yang lain ini adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Next, nah ini sebagai monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan yang konsekuensi. Peraturan sudah ada, tinggal dikonsekuensikan. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang
menjalankan posisi pemantau tersebut. Biasanya seorang pemantau, guru sebagai pemantau terhadap siswanya itu akan berkata begini, ayo, peraturannya apa? Kalau kita sudah berdosa, ayo, peraturannya apa? Ya hanya memantau saja, memonitor, ya, memantau saja, tidak langsung menghukum, tidak langsung sebagai teman, tapi dia monitor saja. Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Saja, kan? Yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa jika kamu melakukan itu? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan biasanya stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan mengontrol murid. Contohnya ada slip catatan, daftar cek yang mereka berbuat kesalahan sudah dibuat. Nah, ini yang kelima atau yang terakhir, posisi kontrolnya itu manajer. Nah, manajer ini. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi monitor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh, murid bersalah melakukan suatu kesalahan, dipanggil. Jadi kita dengan murid bersama-sama mencari solusinya. Kita suruh dia mencari solusinya. Seorang manajer akan berkata begini. Pertama, apa yang kita yakini, kembalikan kepada keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita. Suruh mereka yang mencarinya. Keyakinan mana yang sudah dia langgar? Keyakinan mana yang sudah dia tidak patuhi? Kembalikan ke dia. Ya. Yang kedua, apa kamu meyakininya? Setelah dia menyebutkan yang dilanggarnya, kita tanya, apakah kamu meyakini keyakinan tersebut kembali? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki hal-hal yang kamu lakukan sekarang? Kita tanyakan. Ya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, kita tanyakan keyakinan apa yang telah dia miliki kalau dia melakukan perbaikan. Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal-hal yang telah kamu lakukan sekarang ini? Contohnya dia berkelahi. Apa rencana kamu untuk memperbaiki agar kamu tidak berkelahi kembali? Suruh mereka yang menemukan jawaban sendiri, bukan kita. Kita hanya sebagai manajernya saja. Kalau manajer kan ya duduk saja, mengarahkan saja. Posisi manajer penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi. Dia tidak membuat konsekuensi. Ya. Namun dapat berkolaborasi bersama murid, ya, bagaimana memperbaiki kesalahan mereka atau yang ada. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seseorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut kepada kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Apabila mereka bertengkar, itu kan keluar dari kelompoknya. Ya, maksudnya keluar dari kelompoknya itu ada yang baik, ada yang jelek, gitu ya. Kalau yang berkelahi itu pasti jelek, yang tidak berkelahi itu pasti baik. Nah, itu keluar dari kelompoknya. Tetapi posisi manajer di sini kita mengembalikan kembali kepada yang jelek ini kepada kelompok mereka yang baik. Bagaimana caranya? Baik, ini yang terakhir Bapak Ibu. Nah, terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi
Restitusi adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi dan membantu murid untuk berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi yang mana dikenal dengan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ini dikenal dengan segitiga restitusi. Contoh, ada suatu permasalahan terhadap siswa kita. Contoh ya, siswa kita bertengkar antara si A dengan si B. Contoh, kita ambil si A ini laki-laki, contohnya ya, contohnya Arif dengan Maura, contoh. Arif dengan Maura tiba-tiba bertengkar, tidak tahu kita apa masalahnya, mereka yang tahu. Tiba-tiba Maura yang menangis. Jadi Maura tidak berani mengadu, tidak berani. Kemudian datanglah teman-temannya, Pak, Maura nangis, kenapa? Tuh, kerudungnya ditarik oleh Arif sampai nangis. Jadi kita merasa begitu kan, ingin menyelesaikan masalah Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita panggil Arifnya. Kita jangan menanyakan kepada si Arif ini kesalahan dia, tidak, jangan. Kita tahu bahwa dia itu berbuat salah, nah itu. Kita tanyakan begini. Kita stabilkan dulu identitasnya. Arif, apa yang kamu lakukan? Kita cari dia sendiri yang menjawab. Oh Pak, saya tadi sudah menarik kerudungnya Maura sampai nangis. Kenapa kamu tarik kerudungnya? Oh tadi Pak, dia tuh nggak mau ngajak saya main. Saya mau main, tapi dia nggak mau ngajak saya Pak, dan teman-temannya. Saya pun emosi juga Pak, karena tidak mau diajak main. Jadi saya tarik kerudungnya tadi sampai dia, tapi tidak sengaja juga Pak, kalau dia nangis. Oh. Kita stabilkan identitas kembali. Ya, benar. Bapak dan juga teman yang lain memang pernah berbuat salah. Tidak luput dari setiap manusia itu berbuat salah. Tidak kamu, tidak bapak, tapi berbuat salah. Sekarang masuk ke validasi tindakan yang salah. Menurut kamu maunya seperti apa? Untuk memperbaiki kesalahan itu, kita validasi tindakan. Pasti dia akan berkata begini, Pak, saya tidak akan mengulanginya kembali. Biasa juga akan berkata, Pak, saya akan buat lebih baik lagi. Biasa juga berkata, Pak, saya akan tidak bertengkar lagi atau tidak melakukan perbuatan yang sama. Pasti begitu jawabnya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah ini, kita betulkan. Ya, bagus kalau kamu sudah berkata demikian, tidak mau mengulangi. Sekarang kita tanyakan lagi keyakinan mana. Dia telah mengakui kesalahannya, tidak mau lagi mengulangi. Kita kembalikan ke mana? Keyakinan mana yang maksudnya dia langgar. Dari peraturan atau keyakinan kelas yang kita buat atau keyakinan sekolah yang kita buat, kita tanyakan kepada dia, keyakinan mana yang telah kamu langgar? Oh ini Pak, katanya. Nah, jadi setelah itu barulah kita menanyakan kembali kepada dia, menurut kamu apakah keyakinan tersebut akan kamu perbaiki di masa akan datang? Pasti dibilang iya. Kita tanyakan kembali, apa yang akan kamu lakukan setelah kamu meyakini keyakinan kelas tersebut? Pasti dia akan bilang untuk depannya tidak akan melakukan hal yang sama, itu tidak akan bertengkar kembali atau dengan lain. Terakhir penutupnya yaitu kita kembalikan dia ke kelompoknya, yaitu kita pertemukan kedua belah pihak untuk berminta maaf. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan.
dari penjelasan saya tentang seminar budaya positif ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan kita bisa memikirkan bersama-sama tentang budaya positif yang kita laksanakan di dalam kelas ataupun dalam ruangan kita ataupun dalam sekolah kita. Sebelum saya mengakhiri, mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu ada yang ingin bertanya, saya persilakan, mungkin 1-2 pertanyaan itulah ya. Nah, silakan bapak ibu, mungkin ada yang bertanya tentang kegiatan seminar kita. Saya persilakan. Atau mungkin ada permasalahan-permasalahan yang kita temukan juga di dalam kelas kita. Kita bisa selesaikan secara bersama-sama dengan menggunakan cara ataupun budaya yang positif kembali. Kemudian posisi-posisi kontrol tersebut mulai dari ya penghukum kan, kemudian ada pemantau sebagai teman, itu mungkin kita sebagai guru yang melaksanakannya. Kita sebagai guru lah yang tahu persis di dalam kelas kita masing-masing bagaimana kita untuk menempatkan diri kita. Apakah kita menempatkan diri kita sebagai penghukum, apakah kita menempatkan diri sebagai teman atau mentor ataupun monitor, ataupun kita menempatkan diri kita sebagai manajer. Tetapi dalam suatu ataupun pembelajaran merdeka belajar ini memang kita dituntut untuk masuk ke dalam posisi yang terakhir, posisi kontrol terakhir. Apa posisi kontrol terakhir? Yaitu sebagai manajer. Nah, kemudian tidak lupa juga sebagai manajer kita akan kembali juga kepada posisi yang pertama, posisi penghukum atau posisi teman atau sebagai pemantau. Tidak lupa juga kita pasti akan kembali ke posisi-posisi 5 kontrol tersebut. Baik Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup saja. Gimana Sub? Siap ya? Oke. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kepala sekolah yang saya hormati, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebih saya bermohon maaf. Sekali lagi saya sampaikan, di sini saya bukan menggurui, bukan. Saya hanya menyampaikan apa yang saya terima dalam kegiatan calon guru penggerak di angkatan 8 ini. Jadi saya sebagai calon guru penggerak bermohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam seminar tentang budaya positif ini ada kata, perbuatan yang salah, itu semata-mata datangnya dari pribadi saya sendiri, karena saya adalah bukan manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Baik, sampai di sini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kehadiran Bapak-bapak. Dan saya tutup seminar saya ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.